Oke, nah nanti ya ini introduction ya, nanti ada presentasi kurang lebih 2 jam udah dengan Q&A gitu ya. Nanti ada pengumuman ya, dari penutupan ada pengumuman, juga di depan ini ada pengumuman sedikit terkait dengan APMI dan sedikit kegiatan APMI. Berikut CV ya, singkat Ibu Lili Wasitova. Bisa dilihat di situ, kalau saya bacanya susah ya. Technical Assistant Institute for Elektrische Maschinen und Bahnen, ya kan, di kampus saya coba deh ya, di kampus TU Braunschweig, Braunschweig gitu ya. Saya mungkin salah, nanti dibenerin aja. Jadi dari sana asalnya, kemudian pendidikannya maksud saya, kemudian sempat bekerja di beberapa industri pesawat di Jerman, pernah di PTN Bandung juga, dan kemudian mulai dengan hal-hal yang mungkin menjadi passion dari Ibu Lili ya, Ibu Lili untuk mengembangkan ya bisnis maupun karir beliau. Pernah di Telkomsel, pernah di apa nih, Siemens ya, pernah di Siemens. Kemudian terakhir saya lompat saja gitu ya, di Senior Project Consultant Telkom University. Jadi terkait teknikal ya. Nah, ini kira-kira yang tadi saya baca singkatnya. Beliau juga pengalaman, selain punya pengalaman profesional ya, juga sangat aktif di organisasi ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini rekan-rekan ya, organisasi beliau tuh dari Kadin ya, kemudian Pusat Pengkajian Strategi Nusantara, sampai beliau juga ini diver ya, trainer ya, anggota PADI ya, instruktur juga gitu, IFR ya, Emergency First Respond. Dan yang dari semua itu bermuaranya sebenarnya di Lemhanas. Nah, jadi saya ketemu Ibu Lili ini sebenarnya di Lemhanas, kita satu angkatan di PPSA 21 kemarin. Ya, jadi kita sama-sama wakil dari non ASN. Kalau beliau tuh dari Bu Lili itu dari lembaga Laskar Ampera ya, Arif Rahman Hakim. Kalau saya waktu itu dari Perhapi ya. Nah, jadi kita sama-sama dari LSM lah, LSM. Pernah satu kelompok di outbound, pernah satu kelompok diskusi, sering ya kita satu kelompok ya Bu Lili ya. Jadi saya pada saat itu suka mendengar nih ilmu-ilmu pesawat tuh di situ gitu, waktu dipresentasikan di Lemhanas. Akhirnya saya berpikir, wah ini cocok nih untuk bicara di forum kita yang terkait dengan profesi metalurgis nantinya. Oke, ini sedikit pengumuman Bapak Ibu ya, untuk webinar series selanjutnya ya, tanggal 4 Maret ya, tidak kalah menarik juga. Nanti kita akan bicara sistem dynamic. Nah, tadi Bu Lili ngomong sistem thinking ya. Nah, sekarang ada sistem dynamics untuk kebijakan industri ya, mungkin nanti akan dikaitkan dengan industri smelter metalurgi yang akan dibawakan oleh narasumber Dr. Irman Firmansyah ya. Jadi di suatu hal yang cukup baik gitu ya, cukup cocok untuk membuat kebijakan-kebijakan tapi dengan cara sistem thinking. Jadi artinya dengan cara ada data-data dimasukkan dan bisa di foresight atau diprediksi berapa puluh tahun ke depan, sehingga kita tahu industri ini kompetitif apa tidak. Dan tidak kalah pentingnya, nanti moderatornya adalah Helminton Sitanggang ya. Beliau adalah Kabid Kebijakan APMI 2020. Nah, sedangkan narasumbernya adalah Head of System Dynamic Center Indonesia ya. Jadi beliau ini seperti ownernya untuk melakukan kebijakan membuat sistem dynamic pada kebijakan-kebijakan yang sering dilakukan di pangan, di industri pangan, di industri kehutanan dan seterusnya. Oke, itu sekedar pengumuman sedikit terkait dengan besok, dan saya sudah memperkenalkan Ibu Lili Wasitova. Ibu Lili, mungkin kami persilahkan untuk memulai presentasinya. Saya stop share. Silakan, udah co-host ya, Bu Lili? Siap, sudah. Silakan. Tadi udah dicoba juga. Sambil menunggu, sebenarnya yang daftar ini 117 ya. Tapi yang baru masuk 27 mungkin masih ada yang sholat atau apa. Dan kita nanti presentasi mungkin 30 menit atau 45 menit dari Bu Lili. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan di tengah-tengah, nggak apa-apa, ajukan saja. Jadi pertanyaan boleh via chat, boleh juga via langsung ya, langsung ditanyakan. Tentu saja nanti saya akan atur bagaimana proses tanya jawabnya.
Oke, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Lili Wasitova. Silakan. Baik, baik. Terima kasih sebelumnya, Dokter Hanafi. Ya, ini sohib saya. Kita sampai di terakhir pun ujian pun kita masih satu ruangan ya, Kang Hana sama Kang Anang sama saya. Kita sama-sama nggak tahu kenapa itu namanya suratan takdir. Baik, terima kasih banyak nih kesempatan. Saya panggilnya Kang Hana. Ini jadi mohon maaf tapi formalnya saya panggil Dokter Hanafi. Untuk kesempatan kali ini saya bisa bertemu bertatap muka dengan teman-teman dari APMI, yang mana ini sebenarnya salah satu komunitas atau salah satu asosiasi yang seharusnya sangat-sangat strategik dan sangat-sangat penting perannya di Indonesia terutama gitu. Nah, dari ngobrol-ngobrol itu waktu kemarin memang Kang Hana nanya apa ya kalau sharing metalurgi dengan pesawat rancang bangun. Memang latar belakang saya adalah aircraft designer. Saya sekolah atau saya tugas belajar tepatnya, tugas belajar ke Jerman itu memang untuk mempelajari konstruksi rancang bangun pesawat itu dan waktu itu kami masih muda, saya meninggalkan UI karena saya tadinya masuk UI untuk mengejar mimpi membangun Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi tantangan juga nih Kang Hana untuk menanyakan apa sih peran metalurgis kalau dirancang bangun. Saya bilang, wow penting banget. Sebenarnya metalurgi kalau di Indonesia diartikannya seperti apa? Saya tanya gitu. Nah ini tantangannya luar biasa. Saya akan mulai sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semua teman-teman. Izinkan saya memulai paparan saya dengan sebentar ini. Mungkin saya harus membuka kembali catatan saya untungnya memang ilmunya ternyata duduk, ilmu yang saya pelajari. Saya membuka, saya dapat namanya metalurgi itu semester 3. Jadi masih muda banget ya waktu itu nggak mikir masalah dunia, nggak mikir masalah apa, mikirin masalah metalurgi aja nggak nyampe di kepala saya waktu itu. Ya. Nah ini seperti ini, saya browsing, ternyata bukunya masih ada, masih eksis. Ini di Jerman, saya sekolah di Jerman waktu itu. Saya sendiri total di 10 tahun di Jerman. Nah ini teknologi dari Werkstoffe namanya, itu metalurgi di sana. Dan turunan-turunannya apa sih yang kita pakai dulu ya, namanya ada handbook, material handbook seperti ini. Ini yang keluaran tahun 63, tapi kami sangat erat bekerja dengan ini. Yang menarik, sebenarnya pelajaran ini hanya 1 semester saya dapat di semester 3 dan itu belum penjurusan. Jadi saya belum masuk untuk menuju teknik penerbangan. Tapi ini adalah satu fundamental dan ini sesuatu yang buat orang Indonesia yang kuliah di sana waktu itu mengerikan karena hafalan kayak nggak ngerti. Ya, tapi ternyata pada waktu saya coba flashback, saya coba lihat apa sih ya waktu itu belajar, sama nggak kira-kira? Saya mengkonfirmasi metalurgi yang diceritakan Kang Hana ke saya di Indonesia ya, apa aja material yang masuk, yaitu saya di buku panduan ini kalau di kita dulu belajar, metalurgi itu dibagi 3. Yang pertama jenis dan struktur, bahan logam, non-logam, komposit, dan klasifikasi berdasarkan penggunaan. Ini sudah ditranslate ya ke bahasa Indonesia. Yang kedua berdasarkan propertinya, yang punya sifat teknologi atau fisik, kimia, dan ekologi. Lalu ketiga itu tingkat struktur, tingkat atom, tingkat ikatan, mikro, dan makro. Nah, saya melihat ini dan kemudian saya membuka lagi
apa-apa yang kami lakukan sebagai desainer, sebagai perancang pesawat atau rancang bangun pesawat itu, seberapa penting ini, dan ternyata dari semua aspek itu adalah sangat-sangat penting. Nanti saya akan coba sedikit ulas. Tapi sebelumnya saya ingin membawa dulu kepada dunia aviasi itu sendiri, dunia penerbangan itu sendiri. Dan ini nanti mohon tolong teman-teman mungkin semua latar belakang pemikirannya adalah di balik itu metalurgi apa gitu ya. Tapi saya cerita dulu nanti kita diskusi di belakang. Boleh gitu ya Kang Hana ya? Oke. Saya lanjut. Boleh, Oke. boleh. Kalau saya bicara penerbangan aviasi dirgantara, itu artinya kita berbicara kepada sesuatu hal yang itu no limit. Sky-nya sendiri no limit. Yang membatasi kita bergerak selalu adalah kemampuan kita memahami, menggunakan, mengaplikasikan teknologi yang ada. Dan juga memahami dan cracking ya, dan bisa mencarikan solusi terhadap keterbatasan, constraint yang ada dari environment kita sendiri. Misalnya saya bicara satu ini yang baru kemarin, mungkin minggu lalu kita lihat di berita ada pesawat yang landing di Mars. Walau alam saya nggak ngikutin ya. Nah, kalau saya kaitkan itu dengan metalurgi, kenapa kita nggak mungkin 20 tahun yang lalu landing di Mars? Saya yakin karena waktu itu keterbatasan teknologinya yang membuat kita belum punya sistem kendali, sistem kontrol yang cukup untuk bisa memantau. Ya, kira-kira maksud saya seperti itu. Langitnya sendiri, sky-nya no limit. Manusianya yang punya keterbatasan. Pemahaman kita yang punya keterbatasan. Nah, saya akan mulai. Nah, kenapa? Ini salah satu contoh bagaimana dimulai dari angan-angan dan melihat di mana kita hari ini. Ya, kalau saya cerita tentang awal mula pesawat terbang atau yang sesuatu yang terkait dengan terbang, itu mulainya sekitar tahun abad ke-15, Da Vinci ya, dengan perenungannya, dengan filosofinya bahwa seharusnya manusia bisa ya terbang gitu. Nah, itu diturunkan. Ternyata ada juga orang-orang yang obses dengan mengembangkan konsepnya ini gimana? Kalau kita terbang, apa yang membuat satu bisa burung bisa terbang, lalu itulah diturunkan menjadi pendekatan secara matematis ya, secara teknis bisa dipelajari dan diturunkan. Nah, mulai dari situ abad ke-17 dibikinlah glider, sesuatu yang bisa berselancar di udara. Nah, karena apa? Oh, ternyata akhirnya kalau mau terbang kita memperhatikan udara itu harus seperti apa sih? Daya angkat itu bagaimana, daya dorongnya gimana, hambatannya seperti apa. Nah, sampai di awal abad ke-19, di mana Wright Brother mulai terbang. Nah, yang perlu dicermati, apa yang membuat kita nih bisa melakukan hal ini? Kita itu human being ya, humankind. Adalah di awal abad 19 itu, pesawat itu sebenarnya tujuannya untuk logistik, karena waktu itu kereta api belum ada. Tujuannya untuk logistik dan untuk reconnaissance, untuk observasi. Belum ada, jadi zaman Perang Dunia Pertama itu belum ada. Tapi di akhir 1918, akhir Perang Dunia Pertama, tiba-tiba pesawat itu bisa diproduksi massal. Ternyata orang menemukan satu hal yang make sense bahwa ini perlu kita produksi secara besar-besaran karena membuat kita bisa memenangkan perang misalnya ya. Pertanyaannya adalah di abad itu di 1918 bagaimana pesawat itu dibangun itu sangat-sangat tidak mengikuti kaidah, belum mature ya istilahnya kalau secara teknis. Ya, ini dibagi dua, ada
pesawat yang lighter than air, balon atau balon udara atau zeppelin karena pakai gas ya. Lalu heavier than air, mulai pakai kayu dan pakai metal. Nah, disinilah metalurgi itu sebenarnya sudah memainkan peranannya dari awal abad ke-19 ya. Nah, aviasi sendiri, kalau saya sebagai orang insan dirgantara, saya akan mencoba melihat betul-betul evolusi dan revolusi terakhir-terakhir ini itu menjadi sesuatu yang memang limitnya adalah teknologi dan kemampuan manusia sendiri mencari inovasi-inovasi, terobosan-terobosan baru. Ya, kenapa? Karena tadi saya bilang sebelum di tengah ini adalah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama pesawat atau teknologi dirgantara rancang bangun untuk pesawat itu belum memainkan peranan. Kenapa? Perang Dunia Pertama domainnya itu masih dikuasai oleh kapal laut Navy yang perang pun tertrigger karena perseteruan di laut. Itu ya, itu ada ceritanya. Tapi di Perang Dunia Kedua itu dominasinya adalah pesawat. Maka semua yang bisa membuat pesawat itu menjadi lebih apa nih tinggal lebih canggih ya, lebih maneuverability-nya bagus, lebih ringan, lebih jauh, lebih hemat. Itu semua yang membuat pesawat itu lebih itu akan dicoba. Jadi saya akan melihat sejarah pesawat itu di awal sesudah 1919, 707 aja tuh 1958 ya, itu masih di 1919 ini sudah dibagi 2, dibagi 3 stream. Ini sudah ada teknologinya dari awal itu dicanangkan adalah udara itu akan ada pesawat komersial, ada pesawat militer, dan ada aerospace. Saya challenge kembali para metalurgis. Sudahkah kita berpikir metalurgi untuk commercial aircraft, untuk military aircraft, dan untuk aerospace? Itu kuncinya di situ sebenarnya. Karena kenapa? Penting bagi metalurgis untuk ikut berevolusi pada saat kita berpikir mengenai transformasi rancang bangun pesawat atau flying object ya mungkin ya tepatnya. Karena sekarang ini pesawat pun dibagi, pesawat berawak atau tidak berawak gitu ya. Ini ada dari awal kita komersial Boeing 707 tahun 58 sampai sekarang kita punya 737, 1777 dan ada Airbus sendiri baru muncul itu sebentar, maaf. Saya ini agak ketutup. Nah ini, Airbus baru di tahun 70-an baru muncul ya. Nah, evolusi yang paling dahsyat itu terjadi di sini dan semuanya di-trigger bukan hanya kejagoan kita men-solve problem matematisnya, tapi kuncinya salah satu ya, nggak semuanya. Salah satunya adalah kemampuan metalurgis untuk ikut berkontribusi dalam mengoptimalkan desain-desain yang ada. Oke. Lalu kemudian berkembang di awal juga ada yang unmanned. Unmanned ini ada yang friendly user ya untuk pertanian, untuk logistik. Ada juga yang unfriendly untuk kombatan misalnya ya, untuk self-destructing flying object. Ada nggak itu? Ada ternyata ya. Kita bisa lihat seperti kalau ini kan Amazon ini untuk delivery, tapi delivery kan bisa macam-macam juga sebenarnya. Ini salah satu faktor kenapa saya mengkaji lebih jauh di Unhan saat ini. Ya. Nah, kita bisa lihat semua ini seriesnya hanya cepat aja, ya, bahwa dari awal perkembangannya ini dari tadi ya 60-an itu ya, semua varian ini ada. Kita bisa lihat dari yang lighter than air ya, lalu ada yang bentuk tailnya seperti ini, ada yang bentuk fuselage-nya panjang, pipih, ada yang ini semua dalam rangka mencari apa sih yang terbaik.
Ya, bisa dibayangkan efisiensi pesawat ini misalnya salah satu contoh aja nih ya yang di tengah ini, dengan pesawatnya 219 sekarang yang belum juga optimum, itu tetap lebih efisien yang sekarang, karena waktu ini berat sekali gitu ya. Nah, ini keluarganya, bagaimana kita melakukan sizing. Dalam pikiran seorang aircraft designer, dia tidak pernah mendesain untuk satu. Dia akan mendesain untuk satu family, satu series ya, seperti itu. Lalu bisa kita lihat semua ini drivernya pertama kita harus tahu aircraft designernya ini sendiri harus punya kemampuan. Apa sih yang diperlukan oleh seorang aircraft designer itu? Yaitu selalu mencari sesuatu atau melihat sesuatu itu secara keseluruhan dan holistik, integral dan holistik ya. Lalu akan perlu manufakturernya, lalu akan perlu testingnya, lalu akan perlu trainernya, ada perlu pilotnya. Jadi pilotnya ini sebenarnya yang supirnya atau sebagai informan atau yang memberi input kepada desainer. Saya maunya mengawaki pesawat seperti ini. Yang melakukan itu adalah si desainer. Lalu ada aviasi untuk navigasinya dan air traffic controller. Ada aircraft and aviation regulators. Ini paling penting. Ini constraint-nya bagi kami desainer ya. Lalu ada administration, ada weather reports, ini penting, dan maintenance center. Saya hanya akan fokus peran metalurgi di 3 hal yang pertama, yaitu kepada bagi aircraft designer, bagi manufacturer, dan untuk flight test. Ya, karena kita membangun pesawat itu kita harus mendesain, desainnya ada 3 fase, baru kita bisa bangun konstruksi dan harus kita terbangkan. Oke. Nah ini yang terbaru nih, tahun 2010 onwards. Apakah masih berevolusi? Semua masih. Apakah masih relevan bagi metalurgis? Amat sangat relevan. Justru di situ ada salah satu kunci ya metalurgi di sini. Ini ininya Airbus. Seriesnya untuk semua unmanned yang di 2010 ke sini, jadi 10 tahun terakhir mereka fokus kepada unmanned aircraft dan juga untuk layanan ya solusi. Nah, solusi yang unmanned ini adalah salah satunya drones. Di sini drones ini juga lifted up itu mulainya tuh tahun 90-an, di mana sebenarnya produksi pesawat komersial itu menurun dan harus ada penurun atau pengembangan kepada produk-produk baru atau inovasi-inovasi baru, salah satunya drones yang dipakai untuk good usage ya, ini agriculture, energy and utilities, infrastructure, mining, media and entertainment, insurance, itu pakai drones. Tapi di satu sisi dia juga dipakai untuk military drones. Ini bisa untuk kombatan, ya bisa self-destructive, bisa surveillance, tergantung si desainernya mau bikin apa. Oke? Yang penting, tidak kalah penting itu adalah tadi saya sampaikan the sky is the limit. Juga pemahaman mengenai tingkatan. Kita nih ada di layer yang mana? Di jagat raya ini sebenarnya ya, itu walahu alam batasnya manusia yang punya keterbatasan di situ, tetapi kalau untuk paham bagaimana kita bergerak nih di mana sih sebenarnya, saya sedikit tunjukin yang di sini. Ini cumulus nimbus yang lagi bikin banjir Jakarta kemarin, itu mungkin dia ada di sini nih ya, di sekitar 3.000 sampai 5.000 kaki ya, ini dataran. Lalu kita nih bicara misalnya di sekitar pesawat ini tuh sekitar 20 sampai 30.000 kaki. Itu 10 kilometer dari permukaan tanah kurang lebih dan seterusnya. Satelit di mana? Lalu saya bertanya, metalurgis, apakah kondisi-kondisi seperti ini sudah dipertimbangkan? Karena kami kalau mendesain ini
pegangan kita tuh adalah di handbook tadi tuh, handbook yang kita pegang di depan itu. Nah, itu sebenarnya bagian saya pada waktu saya kerja kerja di salah satu di perusahaan di Jerman pada waktu itu, ngecek semua terhadap, kekuatannya, dia harus pengerjaan diolahnya seperti apa. Kami pun harus sebagai pemakai, kita nggak tahu secara struktur metalurginya sendiri, tapi kita memutuskan memakai aluminium yang ini, maka mengerjakannya harus seperti apa. Itu ada protapnya. Nah, handbook-handbook itulah yang punya. Saya tanya sekarang, apakah di Indonesia sudah ada ya seperti itu? Atau kita masih import, kita pakai. Seperti cara kami dulu bekerja di Jerman. Saya nggak tahu sekarang. Karena saya udah bukan, pertama ya, saya tidak terjun ke industrinya di situ. Di Indonesia ini memang agak challenging ya untuk ke situ. Tapi saya bisa bayangkan teman saya kuliah di Eropa, dia kemudian pindah ke Amerika, lalu dia buka pabrik pesawat. Bukan pesawat seperti Boeing, enggak, tapi pesawat-pesawat latih ya, pesawat-pesawat, 4 seater, 6 seater gitu ya, itu di Amerika sangat-sangat di-encourage. Maka dia memakai dan dia masih masih tajam ya sampai hari ini tuh paham, "Saya mau komposit yang seperti ini." Nah, itu dia bisa kasih definisi kepada metalurgis untuk bekerja sama, maka dikembangkan. Lalu bagaimana dengan pesawat-pesawat ini? Seperti ini Concorde ya, supersonic. Metalurgis, apa constraint kita dengan supersonic? Ya, ini masih di ketinggian yang masih gravitasinya ke bumi. Kalau yang ini kan gravitasinya udah nggak ke bumi. Hal-hal seperti itu kami dulu terbiasa dengan satu, yaitu handbook, semua diteliti, semua jenis metal itu diteliti. Maka buku satu itu ternyata bisa ngembang kemana-mana, waktu itu saya amazing. Saya benar-benar amazing. Mungkin kan Kang Hana nggak tahu bahwa saya tuh amazing dengan metalurgi. Terima kasih. Jadi Karena hmm? jadi gini, Bu Lili, saya juga kaget juga gitu ya. Saya baru tahu pertama ternyata pesawat dulu baru kereta api. Iya, betul, betul. Saya kira kereta api dulu karena di darat gitu ya. Jadi Iya, ternyata tadi pesawat dulu. Oke. iya, Nah, terus yang kedua, saya tuh terkesima tuh dengan film The Aviation ya. iya, Cerita tentang epic biografinya Howard Howard Hughes ya, kalau iya. tidak salah. Dia salah satu aviator juga kan ke depannya itu kan luar biasa gitu obsesinya itu sampai dia setengah gila ya kalau kita lihat di film itu setengah gila untuk mendapatkan suatu ide ataupun suatu hal yang apa momentum ya momentum untuk industri ini berkembang seperti itu. Oke, lanjut Bu Lili. Saya hanya sedikit komen saja. Betul. Nggak, tapi itu yang dibutuhkan. Sesuatu yang orang kita melihat sesuatu yang mungkin banyak orang belum lihat ya. Jadi ini menarik sebenarnya. Jadi antara kebutuhan perang ya. Jadi tadi kan saya bilang, saya tadi terlewat satu hal. Di akhir 1918, populasi pesawat itu ya, misalnya Jerman atau Inggris. Inggris itu dari yang tadinya punya 230 pesawat ya sampai dengan 1914 ya. Di periode 1914-1918 dia itu punya 100 kali lipat lebih banyak dari itu. Bayangkan. Dan itu masih immature ya prosesnya. Dan semua negara-negara nanti saya tunjukin sedikit ya, saya share gimana populasi pesawat ini di awal-awal ini. Tapi kenapa kenapa sebenarnya selain sistem thinkingnya ya, apa sih yang membuat rancang bangun pesawat udara ini signifikan atau non signifikan, tergantung kita ngelihatnya dari mana ya. Kalau untuk saya signifikan, karena semuanya itu sangat metodis, sangat disiplin. Semua disiplin yang ada dalam ilmu kedisiplinan yang tidak boleh dilanggar itu ada di dunia dirgantara. Saya bisa bilang satu-satunya ranah yang highly regulated
dan conform seluruh dunia, seluruh negara di dunia, itu adalah di ranah dirgantara. Karena memang sudah dari awalnya, dari tahun 44 dicanangkan organisasinya dan diratifikasi oleh seluruh negara di dunia. Jadi planet bumi itu dibagi, ya kelolalah. Nanti kalau kita mau bicara, kita bersinggungan nih di perbatasan ini sama itu gitu ya, kayak yang kita alami saat ini, selesaikan dengan diplomasi. Tapi regulatornya ada. Dan patuh. Dan Indonesia meratifikasi baik untuk sipil maupun militer kepada kepatuhan kepada peraturan yang sama untuk dirgantara. Jadi ini buat saya amazing. Itu tidak terjadi di laut, tidak terjadi di darat. Ya, sangat metodis, iteratif, multidisiplin, interdisiplin, high tech, high cost, tapi ya itu time consuming. Masalahnya pada saat kita nih punya keilmuan ini, saya selesai satu siklus sebagai aircraft designer. Ternyata seperti kondisi di Indonesia, dia discontinued industrinya ya. Apakah saya bisa mengembangkan di sektor lain? Bisa. Yang itu yang tadi Kang Hana bilang. Saya masuk ke sektor telekomunikasi dengan multidisiplin habit. Itu bukan sesuatu hal yang sulit untuk beradaptasi. Jadi bukannya saya kepengen, tapi kondisi. Cuman kita mampu untuk beradaptasi. Karena ada similarities. Yang kedua, yang paling utama adalah rancang bangun pesawat udara itu selalu ditentukan dari design, requirement, and objective. Very strict. Kenapa? Tadi saya bilang, saya mau bikin pesawat nih. Oh, untuk apa? Pesawat penumpang, sipil, atau pesawat militer? Saya mau bikin pesawat 80 seater atau 150 seater? Atau hanya 20? Itu akan menentukan pendekatan dan optimasi yang dilakukan oleh si perancang ini. Lalu, kalau saya bikin segitu, regulasinya siapa yang saya harus penuhi? Itu ada set of regulation panjang ya, ada mil spec-nya, ada FAR-nya, ada termasuk ISO ada yang khusus untuk penerbangannya. Bu Dan Lili, semuanya, Bu ya. Lili, ini Siap. mumpung lagi bicara standar-standar penerbangan nih, ada Ya. satu pertanyaan nih. Siap. Mungkin kalau bisa ditanggapi sekarang silakan, kalau nanti ya silakan, mungkin slide-nya ada di ujung kali ya. Pertanyaannya dari Rizky Ramona. Ya. Bu Lili, Bu Rizky Ramona ini dulu sohib saya ini. Oke. Ya, Rizky ini. Sekarang nggak sohib lagi kah? Masih, tapi Masih ya. dia kerja di PTDI terakhir saya dengar, metalurgis ya yang di sana gitu. Dia menanyakan begini. Hambatan terbesar industri penerbangan dalam negeri adalah tidak adanya industri pendukung dalam negeri yang memenuhi standar penerbangan AS 9100. Bagaimana menurut Ibu cara melewati hambatan ini? Nah, ini jadi tadi ngomong standar AS. Saya juga nggak tahu itu apa AS 9100. Mungkin itu nanti bisa disampaikan, dijawab sekarang boleh, atau nanti disimpan dulu, mungkin ada slide selanjutnya, silakan. Kalau ISO itu kan industrial standard. Kalau AS itu aerospace standard. Jadi namanya bergulir ya, bisa ganti. Kalau bahasa Jerman LN ya, Luftfahrtnorm. Tadi ada metal norm. Nah, memang kita ini perlu membangun kesadaran secara kolektif semua bahwa semua sektor itu akan saling mendukung. Di industri penerbangan itu tidak akan pernah bisa hidup tanpa dukungan industri-industri lainnya. Kalau saya ambil sekarang sebagai metalurgis, sebagai yang metal ya, bukan yang Kevlar atau bukan yang composites atau lainnya turunannya, saya akan menanyakan bahwa sudahkah kita bisa memenuhi produksi tadi seperti sheet ya, untuk metal sheet, untuk kulitnya, skin-nya sayap misalnya. Nah, itu cara processing-nya beda. Kenapa? Karena si sayap ini akan menerima beban, menerima kondisi, dan bertanggung jawab untuk banyak hal, untuk keselamatan safety and security-nya si pesawat itu sendiri pada waktu
terbang dan juga pada waktu tidak terbang tentunya ya, tapi terutama pada waktu terbang. Karena kita desain itu buat pada waktu terbang dan cari critical point-nya di mana. Nah, kita akan harus memastikan bahwa semua critical point itu akan bisa disolusikan. Gitu kalau berpikir. Nah, kemampuan ini itu tuh memang harus ada di AS ini dan itu biasanya yang mendukung itu adalah dari perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi atau lembaga research technological research center itu akan melakukan kajian dan percobaan, pengujian bukan percobaan, pengujian metalurgi terhadap komponen atau material-material yang dipakai untuk pesawat. Nah, itu nanti ada kriteria-kriterianya. Saya setuju bahwa itu sulit untuk Indonesia saat ini mengejar, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Kenapa sekarang ini yang amat sangat ributin itu adalah bikin smelter. Olah dong semua itu gitu ya. Sebentar. Semua raw material kita diolah. Jangan kita jualan raw material. Diolah untuk apa? Ya nggak apa-apa lah kalaupun nggak untuk pesawat, nggak harus yang high grade seperti pesawat. Tapi untuk kereta api dengan kecepatan let's say 0,8, Mach 0,8, kita perlu nggak punya material yang punya spesifikasi khusus? Pasti akan perlu itu. Kita nggak bisa pakai material yang ada di pasaran saat ini seperti itu gitu, Pak Kang Hana. Ya, butuh sinergi. Asosiasi ini penting dan sangat strategik menurut saya. Kita mau kemana? Mau dibantunya seperti apa? Harus di listing lagi semua apa yang kita punya. Kalau kita mau produksi kemana, itu pun harus. Itu jawabannya. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut. Oke, ya. Tapi memang semua itu kita hidup dengan standar, dengan set of norms, set of regulation, set of restrictions dalam desain pesawat. Ya. Dan kita perlu mengoptimalisasikan parameter-parameter teknis di sini ya. Parameter teknis itu seperti apa? Misalnya saya lihat nih sayap. Saya harus hitung, oh beban dia nanti di mana, liftnya akan di mana. Ini semua dihitung. Ini iteratif sifatnya. Kalau sayap ini saya pakai alpha, pakai angle of attack yang seberapa, hitungannya seperti apa? Saya harus bisa simulasikan itu the whole flight path. Itu. Jadi ini menariknya sistem thinkingnya Kang ya di situ. Jadi ini satu sayap, lalu nanti bentuk aileronnya di belakang nih, dia bisa T, dia bisa di bawah. Ini semua punya karakteristik yang berbeda dan desainer atau grup yang memutuskan itu sudah satu grup ya multidisiplin, semua yang agree dengan konfigurasi yang didesain itu pasti akan tahu kenapa dia memilih tail yang seperti ini, kenapa nggak yang seperti ini ya, atau kenapa dia bisa depan belakang wingnya itu tingkat kemiringannya, atau dia kenapa dia pakai ini seperti ini B1 ya bomber ya, keren banget. Ini stilt ini luar biasa. Saya amazing sama ini. Atau saya menghitung nih ya posisi-posisi seperti ini semua parameter-parameter teknis yang semua akan disimulasikan. Berhubung saya masuk itu masuk betul-betul di perhitungan ini agak ketolong karena kita udah punya computing aided devices. Belum secanggih sekarang waktu itu, tapi kita paling nggak manual. Jadi kalau salah asumsi di awal, kita bikin aja program, kita looping, asumsinya kita betulin. Jadi lebih cepat prosesnya. Nah ini salah satu keterbatasan di mana kita bisa mempercepat proses desain kalau kita punya computing aided solution ya di situ. Nah, yang terakhir kita ini tujuannya satu, pesawat terbang yang kuat, ringan, ekonomis, dapat membawa muatan yang memadai, sekaligus andal untuk terbang dengan aman selama masa hidup.
kami belajarnya itu tidak lagi parsial hanya pada waktu pesawat diproduksi, tetapi kami hitung itu life cycle. Jadi perhitungan kita itu biasanya 30 sampai 40 tahun, jadi spare 10 tahun. Rata-rata 30 tahun hidupnya pesawat yang kita desain atau dibangun. Ya, biasanya seperti itu. Nah, ini membuat ini jadi sebenarnya parametrik studies-nya ini luar biasa. Memang sekolahnya nggak bisa cepat, makanya time consuming. Tapi very interesting sebenarnya. Mudah-mudahan. Saya lagi nggak jualan ini ya. Saya mesti jualan metalurginya ya, bukan pesawatnya ya. Salah. Nah, prosesnya sendiri. Ini ya, ini kalau misalnya ini mau nanya, kalau baca ini nih apa nih, Kang Hana? Ya, gimana? Ini apa nih, yang kiri nih? Baskin Kiri. Robbins. Oh, Baskin Robin ya. Kita baca ini biasanya Baskin Robin gitu ya. Tapi kalau saya bilang bahwa ini sebenarnya message ada 31 flavor yang dijual oleh Robbins. Ini dia 31 nih sebenarnya. Gini. Jadi mereka mencanangkan mereka kan jual 31 flavor Baskin Robbins es krim 31 rasa. Bukan 1312 ya? Bukan. Nah, dari situ artinya kita akan biasa melihat ini Basro ya, Baskin Robbins, tapi ternyata ada hidden message. Ya, seperti juga ini. Ini apa nih? Ini Fayo ya. Ayo. Fayo ini konsepsinya kita baca ini Fayo, untung udah nggak produksi ya sekarang ya. Tapi ini adalah transisi analog digital sebenarnya. Di mana di sini dia ini wave. Ini adalah analog, lalu ganti dengan digital 0110. Konsep berpikirnya seperti itu. Kalau saya bicara rancang bangun pesawat sama seperti itu. Kadang orang hanya pengen mengenal apa yang dia dengar saat ini. Tapi mudah-mudahan saya bisa memberi perspektif yang berbeda ya. Seperti halnya ini. Ini perspektif ini apa nih? Carrefour ya. Kenapa dia Carrefour? Apa sih yang kita lihat? Merah birunya ya. Ya, Nah, padahal ini kan huruf C nih. Panah. Oh, Ini panah, Bu. Karena C ya. Ini huruf C nih sebenarnya nih. Kalau mata Ya kan? dipicingkan dia jadi C. Kita selama ini nggak pernah lihat C-nya ya. Sekarang kita jadi lihat. Besok-besok kalau lihat ini lihatnya C udah. Sama juga sama ini. Ini apa nih, Bang Niaga? Ini Bang Niaga karena terbiasa ya. Zaman dulu ya. Tapi apa? Sebenarnya ini ada N-nya nih. Sebenarnya selalu itu. Dia memberikan message di antara. Cuman kita terbiasa dengan logo ya, dengan seolah-olah apa istilahnya tuh? Jadi gambar ya di hologram. Bukan hologram. Apa? Ya pokoknya gitulah. Nah, ini intinya sama. Kalau saya tulis secara flowchart, simple. Ada mission requirement, rancang bangun tuh. Tadi ya saya bilang ada di RO, masuk conceptual design, masuk preliminary design, masuk detail design dan construction, terus testing. Lalu di sini semuanya computational estimation. Nah, jagonya kita di mana sih? Jagonya kita ini memasukkan ini. Karena ini semua rumus. Kira-kira seperti itu. Tapi pertanyaannya apa? Yang kita rumuskan itu apa? Ya. Ini pertama di 3 tahap ya. Conceptual design, preliminary design, detail design. Kalau di dalam konstruksi desain pesawat, rata-rata klasik ya, secara klasik, conceptual design itu bisa memakan waktu 3 sampai 5 tahun. Time consuming, very time consuming. Kenapa? Apa nggak bisa tuh dipendekin ini? Nggak bisa. Karena belum ketemu yang terbaiknya di mana. Paling tidak menurut konsensus tim desain. Nah, kita akan mulai dengan design requirement dan objektif. Kita mau bikin apa? Saya mau bikin pesawat 130 penumpang atau tadi ya 80 penumpang. Lalu mana yang lebih efisien? Saya pakai jet engine atau saya pakai turboprop engine? Ya.
nanti akan kita hitung, kita benchmark. Karena antara 80 sama 130 itu masih transisi. Kalau di atas 130 pasti jet biasanya, karena akan mencari jelajah jangkauan jelajah yang lebih jauh supaya lebih ekonomis, misalnya gitu ya. Nah, faktor ekonomis ini juga kan munculnya juga baru belakangan. Kalau tadi saya cerita di masa Perang Dunia Pertama, bisa ada kenaikan produksi 100 kali lipat. Nggak ada saya rasa satupun yang bicara soal ekonomis. Faktor ekonomis itu ditinggalkan. Faktor ekonomis itu dipakai sekarang-sekarang ini karena berbagai hal. Kalau saya mendahulukan faktor ketahanan nasional, seharusnya itu juga bisa berlaku sebagai design requirement and objective, gitu ya. Nah, itu saya akan mulai constraint-nya spesifikasi dan regulasi. Spesifikasi apa? Hampir seluruhnya terkait dengan metalurgi. Spesifikasi teknis kabel yang dipakai di pesawat itu metalnya khusus, tidak sama, nggak bisa kita ke Kenari. Saya mau ke pasar Kenari beli kabel ini untuk saya nanti pasang di pesawat, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan bisa membahayakan dan kalau sampai terjadi kecelakaan dan merenggut nyawa manusia, maka siapapun yang mendesain dan siapapun yang membangun itu bisa dituntut. Nah, itu konsensus, itu regulasinya seperti itu. Dan kita meratifikasi hal itu. Dan seluruh orang, kecuali ada beberapa mungkin yang saya pernah tahu, mungkin di China itu meratifikasi tapi tidak follow, mungkin ya 100%. Mereka melakukan uji itunya tuh dengan standarnya mereka sendiri. Tapi kita nggak pernah di-disclose berapa kecelakaan yang terjadi di China karena tindakan tersebut. Tapi kalau di dunia internasional, di dunia dirgantara, itu kita selalu akan bisa tahu akan telah terjadi kecelakaan di mana dan kenapa penyebabnya. Apakah secara teknis ini terjadi kesalahan desain? Haruskah pesawat ini ditarik seperti kasusnya 777 kemarin, ya kan? Nah, itu semua pegiat dirgantara itu punya bahasa yang hampir sama semuanya. Nah, technical sizing, aircraft technical sizing itu yang sebenarnya menunjukkan besaran. Kita mulai dari apa? Dari wing, dari sayap, performance, propulsinya, strukturnya, fuel systemnya, aerodynamics-nya, actuation system, stability and control, electric power system, fuselage, balik lagi ke wing, balik lagi semua muter. Ini iterasi dan bisa ribuan kali kita iterasi. Sampai kita betul-betul menemukan satu model yang dan turunannya ya dan seriesnya. Kalau kami dulu sudah, jadi kami coding untuk membuat computer aided design dan sudah dimungkinkan membuat sensitivity analysis di dalamnya untuk bisa meng-create seriesnya. Jadi satu keluarga. Misalnya saya punya 2130, 130 penumpang, saya stretch jadi 150, konfigurasinya seperti apa. Itu sizing semua. Nah, langkah yang kedua ini, langkah pertama ini menentukan dan kritikal buat langkah kedua. Kenapa? Karena di langkah kedua di preliminary design ini sudah dilakukan modeling. Biasanya size fuselage saya atau sayap saya udah dibikin modeling untuk dites lebih jauh, dihitung lebih jauh baik secara desktop maupun secara lab ya dibikin wind tunnelnya dan ada beban dynamic. Ini semua pembebanannya udah dynamics nih di sini. Aerodynamics-nya sudah ada dinamikanya, propulsinya juga kena beban dinamis, flight dynamics and control, structure and stress, ini cost. Cost-nya nih yang paling penting nih kadang suka jadi isu tersendiri. Sistem emission and noise ini saat ini jadi salah satu senjata ya karena karbon ini ya apa istilahnya
karbon. Oke, nanti saya akan ingat. Tapi itu menjadi salah satu constraint akhirnya yang harus diperhatikan perusahaan ini, load factor, performance, weight, and balance. Semuanya dinamik, semuanya dibikin 3-dimensional. Kita pakai optimizer di sini. Apa yang kita optimizekan? Biasanya macam-macam, tergantung. Kalau pesawat militer akan beda dengan pesawat sipil. Saya bicara apa yang kami lakukan pada waktu itu, kami mengoptimasi atas 3. Beban maksimum take off weight, ya, lalu maksimum payload dan minimum direct operational cost. Semua itu di dalam satu program dengan algoritma, dengan sistem thinking yang sama. Kita keluarkan, optimize-nya di mana. Itu udah 3-dimensional. Kita akan ketemu nih kadang grid-grid seperti ini untuk cari kita ada di mana bergeraknya. Nah, saya mau men-challenge kembali untuk menyampaikan kepada metalurgis, salah satu titik optimum kita itu adalah minimum minimum take off weight yang paling atau maksimum payload. Lili, sorry, Bu Lili ya. Tadi ada yang nyampaikan carbon emission bukan maksudnya tadi? Betul. Okay. Carbon emission itu kan deposit itu kan bisa yang bisa berbayar itu loh, Kang, bisa dibayar kembali. Apa namanya? Lagi lupa. Carbon credit. Carbon credit, exactly. Nah, karena ini jadi seru. Jadi itu tiba-tiba masuk, tadinya bukan faktor yang kita masukkan jadi sesuatu yang dioptimumkan, menjadi sesuatu yang dioptimumkan. Jadi bisa berubah tekstur dalam kita mendesain. Ya, hal-hal seperti itu dipahami, sangat-sangat dynamic dan sangat-sangat fleksibel. Memang kembali tergantung kita mau apa, requirement and objective kita mau apa. Ya, kalau kita mau maksimum karbon kredit misalnya, nggak apa-apa lah berat-berat dikit, kita komprominya di mana gitu. Jadi desain itu selalu ada komprominya juga gitu. Nah, saya mau men-challenge kepada metalurgis, jangan dibayangkan ini pesawat ya, tapi apapun yang kita bikin. Kalau misalnya kita bisa memaksimalkan strength yang ada dengan minimum weight, kira-kira metal apa yang kita pakai? Kira-kira kita mau jual kemana? Ada nggak raw materialnya di Indonesia? Kenapa saya harus jual raw material keluar, kemudian saya import lagi dengan harga yang ratusan kali lebih mahal per kg-nya, ya, karena hanya membayar processing dan membayar sesuatu factory di luar sana. Apa? Memang kita nggak bisa. Saya nggak percaya. Itu Bu Lili memang jadi pertanyaan kita sekarang. Ya. Dan itulah kenapa kita sekarang mencoba menginfluence pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya. Karena kami berpikir sebenarnya secara teknis ini mampu gitu ya. Tapi lagi-lagi ada masalah-masalah mungkin terkait kebijakan, mungkin terkait finance, mungkin terkait hal lain, hukum segala macam yang itu. Nanti Pak Kusno tuh banyak cerita tentang ini. Nanti Pak Kusno udah gak sabar itu mau nanya. Karena Pak Kusno tuh sangat terinspirasi ataupun sangat terobsesi dengan inovasi gitu ya, inovasi teknologi, prosesnya bagaimana sehingga menjadi komersial. Nanti kita dengar aja, beliau tuh nanti akan memberi komen gitu ya. Gitu Bu Lili. Sip. Tapi kira-kira kayak gitu ya. Jadi proses ini saya makanya banyak hal yang saya tanya, terutama setelah saya betul-betul keluar dari domain saya sebagai aircraft designer. Saya lama terbentuk di domain itu. Saya mengembangkan itu mungkin lebih dari 7 tahun. Itu lama ya untuk siklus itu tuh lama. Jadi menormalkan diri, tapi saya melihat begitu banyak yang kita bisa lakukan sebenarnya. Ya, lalu di sini model di preliminary design ini biasanya juga 3 tahunan. Tapi kalau kita punya computing solution yang kita bikin ya, salah satunya dengan kita kembangkan softwarenya waktu itu, si conceptual dan preliminary design ini kita pendekin 3 tahun, kita kurangi 3 tahun. Jadi hanya prosesnya 4 tahun.
4 tahun itu saving-nya luar biasa. Itu lebih daripada saving-nya daripada si material itu sendiri sebenarnya. Jadi banyak faktor yang banyak sekali parameter yang bisa kita lakukan untuk melakukan perbaikan atau inovasi di situ ya. Baru kemudian tahap terakhir adalah full detail design. Di sini nih udah biasanya udah di-chop, udah partial ya, full scale development, detailed part sizing dan optimizing, lalu ada tooling. Yang penting ini kita udah bisa desain, nggak bisa dibikin. Nggak mungkin juga ya. Jadi harus ada ini udah di sini nih udah harus matang semuanya, harus jadi. Oke, the whole system, kalau saya ngomong pesawat, aircraft design, ini adalah satu proses yang tadi saya udah di short 4 tahun, ditambah lagi nih 2 sampai 3 tahun untuk detail design. Memang time consuming, memang ini tapi ini sebenarnya kalau untuk Indonesia sangat-sangat penting untuk dipahami karena kita archipelagic state, kita butuh sebenarnya. Oke, ini sebagai contoh nih saya buka, saya coba kalau kita kuliti nah sini ini detail ya. Ini tadi di proses di detail design. Misalnya ini bikin fuselage nih ya. Fuselage ini wing-nya wing di bawah. Strukturnya ini metal semua nih Mas Sihan. Nih ya, saya tadi dari metal handbook tadi ya. Dan bayangkan ini semua metal yang disambung-sambung. Teknik penyambungannya dengan keling misalnya. Karena tidak bisa pakai baut. Dia ada hitungannya harus metal dengan metal. Kalau pakai baut itu terkena dynamic load, itu bisa loose sendiri. Itu bahaya banget. Nah, sekarang ada inovasi. Ini salah satu contoh inovasi yang terjadi nih ya. Bisa dia salah satu konstruksi di daerah sini. Ini tempatnya, by the way di sayap ini adalah tempatnya aftur ya, tempatnya afturnya untuk bensinnya pesawat itu di sini. Nah ini room ini harus punya spesifikasi khusus dan penanganannya juga khusus. Nah di sini pun orang untuk mengimprove bagian satu desain aja, contohnya dia membuat satu beam itu integral atau dia diferensial. Kalau dia diferensial itu artinya nanti ada elemen penyambung, keling tadi atau teknik lainnya. Kalau integral itu sudah dari satu metal, dia akan diproses menjadi satu beam dengan tingkat mesti ada sekat-sekat, ada bolong-bolong sesuai dengan detail structure yang sudah dihitung. Nah, di sini ternyata sesudah dihitung untuk nilai ekonomis, yang integral ini tuh lebih ekonomis dan lebih murah dan lebih ringan. Namun kesulitannya bagaimana cara membuat bolong-bolong ini bisa tanpa merusak the whole beam, the whole metal itu sendiri, kekuatan struktur, inner structure-nya ya. Nah, ini contoh-contoh yang tetap akan harus dilakukan dan sangat menarik. Tapi pertanyaannya, nah ini kami dulu melakukan ini desain yang saya bilang tadi ya, 130 penumpang. Ini sebenarnya sudah selesai dari konseptual dan preliminary design dari desk kami itu sudah selesai waktu itu dan didetailkan, sudah sempat dibikin mock up-nya. Ini Chief Eng-nya, kebetulan sahabat saya. Ini di belakangnya nih juga di 2130 ya belakangnya. Dan ini 219 yang berbeda. Ini jet 2130 di jet, 219 ini tahun lalu di hanggarnya PTDI atau dia propeller. Ya, ini saya seperti apapun desain ini atau apakah dia bagus ekonomis atau enggak, saya tetap bilang saya bangga dengan 219. Apakah kita sudah benar right on track semuanya kita lakukan? Mungkin tidak ya. Apakah semua sesuai dengan kaidah yang saya ceritakan tadi? Mungkin tidak. Tapi ini adalah satu hal yang harus dilakukan untuk Indonesia menurut hemat saya.
Ya, Indonesia bisa kok, banyak orang-orang yang sistem thinking-nya tuh bagus dan masih bisa ya untuk ini. Nah, contoh nih ya, bagi metalurgi, saya breakdown harus lihat. Untuk yang biasanya yang akan dikasihkan untuk metalurgi itu, tapi mulainya dari awal ya, dari konseptual itu udah harus masuk informasinya. Bahwa harus tahu safety and security yang diinginkan di industri dirgantara itu seperti apa, yaitu tadi normnya, LN norm, dan selalu pasti mengarah kepada weight reduction. Kayak perempuan ya, kita selalu pengen nurunin berat badan, pesawat pun selalu pengen dia lebih ringan ya. Dan tentunya cost reduction, kemudian less maintenance. Nah, saya cerita tadi dengan keling. Keling itu kesulitannya apa? Dia secara periodik nanti akan harus dicek. Itu ada alat ukurnya sendiri. Kalau dia sudah punya retakan di situ, itu maka harus diganti. Kalau dia ganti satu series, buang kelingnya. Nah, apakah ada solusi dari material lain yang nggak perlu pakai keling misalnya? Itu bisa dijawab oleh metalurgis sebenarnya. Apakah harus di dirgantara aja? Enggak, di industri lain juga bisa, kereta api juga bisa. Banyak dan menarik sekali. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Nah, contohnya lagi nih ya di elevator ini ya. Elevator ini bisa pakai karbon nih, karbon sandwich. Ini hal-hal yang nggak langsung kena apa force ya, nggak langsung kena gaya atau gaya ya. Nah, dia tapi lebih one direction. Nah, ini elevator di sini bisa di rudder juga satu arah gitu ya. Sama di flaps nih juga bisa. Dia juga geraknya hanya satu arah. Jadi bebannya less dynamic loads ya sebenarnya. Ini cuma ini sudah dibangun dengan karbon sandwich. Ada yang dengan Kevlar ya untuk di daerah tertentu biasanya yang panas di propeller nih pylonnya ya terus juga di joinnya menyatukan ram sama sayap itu karena dia punya Kevlar punya karakteristik yang lain dan dia lebih kuat. Nah, kekuatannya itu bisa seperti apa ya itu tergantung nanti. Nah, di sini sampai di microstructure. Lalu saya pertanyakan lagi, ini SpaceX punya nih yang baru launching. Ini semua mengikuti kaidah-kaidah yang saya gambarkan tadi, materialnya ya. Dan di luarnya itu nggak bisa, pasti semua metal. Kenapa? Pada saat dia harus menembus stratosfer misalnya, dengan kecepatan tinggi, gesekannya, itu kalau metalnya biasa meleleh pasti. Nah ini gimana cara kita ngitung? Udah belum sih kita masuk ke daerah situ? Saya nggak tahu. Dijawab aja. Mau nggak? Itu harus diputuskan secara kolektif. Lalu ini sedikit oleh-oleh aja gambaran. Karena ini yang saya banyak kajian saya di sini adalah mengulas gimana perang. Tadi perang dunia kedua ya. Perang dunia kedua itu adalah perang generasi ketiga dengan pesawat. Nah, perang generasi sekarang ini yang kita hadapi itu adalah generasi ke-6. Ini semua sudah unmanned. Ini unmanned. Ini antariksa semua. Ya, Signet, Elin, Komnin, ini surveillance dan antinya. Jadi apapun yang dilakukan di bumi saat ini sedang dilakukan di antariksa. Kita metalurgis, kira-kira apa yang kita bayangkan saat itu ke situ? Sudah belum kita mau berinovasi ke arah sana atau kita hanya mengandalkan raw material kita. Ya, karena perangnya nanti itu adalah perang antariksa. Oke. Nah, di sini saya sampai ke terakhir ini adalah mungkin calling-nya. Apa yang nggak ada di Indonesia? Indonesia punya semua. Semua any kind of material, rare earth itu yang diributin batanya China paling banyak, Indonesia lebih besar. Kita jual kemana selama ini? Untuk apa sih?
Nah itu tadi, kenapa bisa perang antariksa? Memang materialnya dari antariksa? Enggak ya, materialnya dari bumi. Dan buminya dari mana? Itu menarik untuk dipetani, untuk dibikin satu kajian yang betul-betul ke demi untuk ke kita kembali membangun dan kita kembalikan ke generasi berikut menurut hemat saya. Antariksa atau dirgantara hanya satu pengantar. Sistem thinkingnya itu ya karena kita manusianya dididik ke arah sana, tapi sumber daya yang ada, sumber daya alam dan manusianya, Indonesia punya semuanya. Indonesia punya semua. Hanya kalau saya bicara sumber daya manusianya, mungkin nggak semuanya di Indonesia saat ini. Who knows one day? Who knows mungkin APMI yang akan bisa meng-create itu semua. Mungkin itu sampai di sini paparan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.